Salam Bapak Ibu Saudara Jemaat, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-26 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Yusuf M.A. Mase, STH. Jemaat mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dengan kita memohon. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Filipi pasal 2 ayat yang kedua menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita hari Minggu ini. Kini terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Pujilah Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala surga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es, dan salju, kabut, angin, badai. Bernyanyilah semuanya, memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Jemaat sekalian, kita masuk dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon.
Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Tuhan, kasihanilah. Kristus, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 yang menyatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ku diberi nyanyian baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam surga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29 yang menyatakan, "Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Gloria, 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 in excelsis Deo. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, penuhi hidup kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memperlengkapi kami, mempersiapkan kami, menguduskan kami. Di saat ketika kami membaca dan mendengarkan berita sabda firman Tuhan, kami dimampukan untuk menindaklanjuti ini dalam kehidupan sebagai pribadi, keluarga, bergereja, bahkan bermasyarakat. Dan setiap apa yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan Yesus. Penuhi kami sekalian Bapa dengan Roh Kudus-Mu, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, roh hikmat dan kebijaksanaan itu, kami memohon penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman saat ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, Yesus Kristus, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja di wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka."
Maka berpuasalah dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan di atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pelangi itu indah karena dia punya warna merah, kuning, hijau. Kata lagu, ada di langit yang biru. Ketika dia berwarna dalam masing-masing warnanya, ada di sebuah warna yang berbeda, yaitu biru langit. Ternyata dia menjadi begitu indah. Itu sebabnya keberagaman dia dilihat indah dan dianggap sebagai sebuah anugerah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu pula dalam hidup manusia. Ketika kita warga gereja, sebagai pribadi, keluarga, dalam persekutuan bergereja di tengah-tengah dunia, dan ketika kita hadir juga di tengah-tengah masyarakat, ketika kita melihat keberagaman itu dalam cara pandang yang sama, betapa indahnya Bapak Ibu. Masing-masing dengan warnanya, ketika hadir dalam sebuah warna yang berbeda, terlihat wow, luar biasa. Ada orang yang pesimis bahwa susah untuk menjadikan dia indah. Mungkin, sekali lagi mungkin, karena ada masing-masing warna ingin dominan di antara warna-warna yang berbeda tersebut. Oleh sebab itu, lewat persekutuan beribadah hari Minggu ini, firman Tuhan mau mengajarkan dari persekutuan, perjalanan, pergumulan para pelayan Tuhan bersama jemaat mula-mula, bahwa ketika mereka berhadapan dengan begitu banyak tantangan, tapi dengan tugas dan tanggung jawab bagaimana supaya firman Allah itu tersebar dari Yerusalem ke penjuru dunia, mereka harus membangun sebuah cara pandang yang sama. Padahal, sekali lagi Bapak Ibu, padahal para pelayan-pelayan Tuhan itu punya warna yang beda-beda. Tentunya Bapak Ibu dalam hati bertanya, memang warna apa? Mohon maaf Bapak Ibu, saya sedang tidak bicara berhubungan dengan politik, saya sedang tidak berbicara berhubungan dengan hal-hal yang berbau kampanye. Warna di sini yang saya maksudkan adalah karakter pelayanan. Jadi karakter masing-masing pelayan itu adalah warna di dalam jemaat mula-mula. Dan bacaan kita hari ini mau mengajarkan kita bagaimana karakter-karakter atau warna-warna karakter itu bisa menjadi sebuah kesatuan yang utuh di tengah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi ada sosok Barnabas. Ada sosok Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Mereka berlatar belakang dari dua pengalaman hidup yang berbeda. Barnabas dari awal sampai dengan ketika dia berjalan bersama dengan Saulus adalah orang yang setia di dalam Tuhan. Dia bukan orang yang neko-neko, bukan punya latar belakang yang kelam. Dia punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan, itu lurus-lurus dan putih saja.
Berbeda terbalik dengan Saulus. Pada zaman itu siapa yang tidak takut dengan nama Saulus? Kalau saya sebut untuk nama Saulus ini cukup terkenal di jemaat mula-mula sebagai provokator, sebagai penganiaya, sebagai otak, the man behind the gun, kata-kata orang modern. Orang yang ada di belakang berbagai peristiwa penganiayaan pengikut-pengikut Kristus mula-mula. Hasil dia adalah Stefanus, si Saulus ini. Punya karakter yang temperamen. Tapi Bapak Ibu bisa melihat dalam bacaan itu menggambarkan bagaimana dua generasi yang berbeda, dua karakter yang berbeda, dua latar belakang yang berbeda, tapi ketika mereka masuk bersama dalam sebuah pekerjaan Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan nama Tuhan menjadi sangat-sangat besar, menyebar dari Yerusalem ke berbagai penjuru dunia. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana itu bisa menjadi mix, menjadi satu? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini gereja mengangkat sebuah tema, sehati dalam doa dan kerjasama. Kalau kita merujuk pada bacaan yang baru saja kita baca, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1-3, kata pentingnya atau frase pentingnya adalah bagaimana jemaat mula-mula membuat sebuah keputusan pelayanan bersama dalam sikap beribadah dan berpuasa. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini pertanyaan bagi kita, jemaat yang ada di zaman modern ini, jemaat yang isinya adalah keluarga-keluarga Allah. Kategorial sudah ada, unit-unit pelayanan sudah ada. Tapi ketika kita mau mengerjakan pekerjaan bersama, pertanyaan reflektif ini kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah beribadah dan berpuasa? Mari coba kita jawab sebagai warga gereja di dalam GPIB Immanuel WR Supratman ini. Apakah kita ketika menuju pada sebuah pekerjaan bersama, kita beribadah dan berpuasa? Kalau merujuk pada tema, apakah kita sehati dalam doa dan kerjasama? Ataukah kita berdoa masing-masing, kita berdoa untuk versi kita? Ataukah kita bekerja sama, tapi masing-masing punya tujuan, kepentingan, dan konsep sendiri? Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar dari Barnabas dan Saulus, atau yang kemudian disebut dengan Paulus. Ketika mereka berada dalam sebuah persekutuan jemaat, bagaimana dia bersama dengan teman-teman sepelayanan, mereka yang pertama mereka bangun adalah bagaimana persekutuan itu beribadah dulu. Seperti apa orang beribadah? Jemaat mula-mula ada pujian, ada sukacita bersama, dan dalam tanda kutip mereka makan bersama. Mereka hidup di dalam rukun, tidak ada orang merasa lebih daripada orang lain. Apakah itu ada di dalam gereja? Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja-gereja di zaman modern ini mulai terjebak pada kepentingan bersama yang terlihat di depan, tapi sebenarnya di dalam masing-masing orang menampilkan kepentingannya sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus atau Saulus ini bersama Barnabas sangat luar biasa, Bapak Ibu. Mereka mampu bisa sehati. Dua karakter yang berbeda, dua warna pelayanan yang berbeda, tapi menjadi satu dan bekerja sama, saling melengkapi. Mengapa kita tidak mau belajar dari itu, Bapak Ibu? Sebagai jemaat Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia, tujuan kita adalah satu, menjadikan semua bangsa mulutnya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap lutut menyembah Dia, setiap telinga mendengar sabdanya yang agung.
Siapa yang melakukan itu? Kita, pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Mari kita coba mulai di dalam keluarga kita masing-masing. Kalau ada punya tujuan, coba keluarga itu beribadah bersama, berdoa bersama. Jujur Bapak Ibu, saya kadang-kala miris. Saya hanya memakai dengan pengalaman saya berjumpa dengan anak-anak. Mohon maaf Bapak Ibu jemaat Tuhan, kadang-kala saya suka usil. Saya bertanya kepada anak-anak, yang notabene sebagian besar anak-anak itu ada di dalam jemaat GPIB. Dalam satu minggu beribadah berapa kali? Bersama bapak, mama, adik-adik, atau satu keluarga? Jujur Bapak Ibu, sebagian besar tidak mengangkat tangan. Kalaupun ada, hanya satu atau dua. Dan mereka cuma mengatakan, itu kalau ibadah waktu kita masih tatap muka. Kalau sekarang daring, saya hanya tersenyum. Pengakuan mereka apa? Ya masing-masing pegang HP sendiri-sendiri, ada di kamar, ada di mana. Itu data kecil Bapak Ibu. Tapi saya bisa melihat sebuah gambaran bahwa kita kehilangan itu Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita jemaat Tuhan dalam GPIB Immanuel WR Supratman. Secara sinodal kita sudah punya. Di belakang saya ada tujuan pelayanan bersama. Tapi dalam hidup kita di tengah-tengah eksistensi kita di Nusa Tenggara Barat, di kota Mataram ini, kita pasti punya tujuan sebagai gereja. Mari kita mulai berpuasa, kita berdoa bersama. Sehingga kita punya kesehatian dalam doa, kita punya kerjasama mengemban tugas. Tidak ada yang merasa lebih daripada yang lain. Barnabas dan Saulus mampu mewujudkan itu. Mampu menyatakan itu. Hasilnya apa? Nama Tuhan, kebesaran Yesus Kristus tersebar dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Kita yang ada di Lombok ikut merasakannya kan? Tapi Ibu saudara-saudara, para bapak, jangan malu untuk mulai dengan anak-anak. Tetapkan dalam rumah tangga tujuan bersama. Kalau istilah manajemen modern, orang selalu bilang, buat apa-apa harus punya goal setting. Apa goal setting sebagai keluarga Kristen? Apa goal setting GPIB Immanuel WR Supratman? Tentunya menuju pada goal setting bersama yang besar. Nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita punya kesehatian dalam doa dan kerjasama. Kita awali apapun yang menuju tujuan bersama itu dengan berpuasa dan beribadah kepada Tuhan. Yakin dan percaya, apapun warna kita, apapun karakter kita, apapun bentuk dinamika kita, kita mampu memanagenya, kita mampu mengelolanya menjadi sebuah kekuatan yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi, walau melampaui akal kita yang fana. Dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin
kami senantiasa berseri. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, kita nyatakan pengakuan iman rasuli kita. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, mari kita membawa segala apa yang kita alami dalam segala perjalanan waktu dan juga harapan kita untuk perjalanan ke depan di dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih bahwa kami diingatkan bahwa kepelbagaian warna kami masing-masing adalah sebuah anugerah keindahan yang luar biasa indah. Ketika kami hadir dalam sebuah persekutuan bergereja di tengah-tengah dunia, dalam kepelbagaian kami, dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Tapi ketika kami menuju suatu tujuan yang sama, Allah berkati kami, agar kami mampu mengelola kehidupan kami ini, agar kami melihat kepelbagaian itu sebagai anugerah semata-mata, dan kami mampu memaksimalkannya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami diajarkan dengan pengalaman Barnabas dan Saulus, bahwa ketika dua karakter warna pelayanan, warna hidup yang berbeda, ketika mereka dipersatukan dalam tugas pelayanan bersama, begitu banyak orang dipanggil untuk menjadi orang-orang percaya yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah juga itu berlaku bagi kami di zaman ini. Dan kami melakukannya didasarkan di dalam sebuah ibadah, doa, dan berpuasa. Mampukan kami melakukan itu ya Bapa. Biar kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang mewujudkan doa itu lewat perilaku kehidupan bersama di dalam hidup bergereja dan bermasyarakat. Kami juga menampilkan kehidupan berpuasa kami ketika kami mampu mengendalikan kehidupan duniawi kami, dan sebaliknya menghadirkan teladan Allah lewat tutur kata, tingkah laku, dan pola hidup kami di tengah-tengah dunia. Bapa dalam surga, bahwa ketika kami mampu melakukan itu, setiap pribadi lepas pribadi boleh saling mendukung dengan yang lain, dan dampak yang dihasilkan oleh setiap orang yang diutus untuk mengerjakan itu, nama Yesus dipermuliakan. Biarlah itu juga terjadi dalam persekutuan orang percaya dalam gereja Tuhan di tempat ini. Kami dalam dua generasi yang berbeda, ada yang telah lanjut usia, ada yang masih sangat muda, tapi kami mampu mengelola itu. Ada dua pengalaman yang berbeda, kami mampu kombinasikan itu menjadi sebuah kekuatan dalam pelayanan bersama. Ada yang mungkin tingkat ekonomi dan sosial yang berbeda. Kami mampu kombinasikan itu untuk mendukung pelayanan bersama memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia. Kami hanya mampu melakukan itu semua Bapa ketika setiap kami, persekutuan orang percaya ini, mampu hidup di dalam doa berpuasa di hadapan Allah, dan Roh Kudus yang pasti akan memampukan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, sehingga ketika kami diutus dalam bidang-bidang kerja kami sebagai jemaat-jemaat modern, sebagai Barnabas dan Saulus modern dalam berbagai lingkup kerja dan kehidupan, kami mampu menceritakan, membagi pengalaman bagaimana tangan Tuhan, keselamatan dalam Yesus Kristus boleh didengar oleh dunia. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga,
Berkati kami sebagai jemaat Tuhan dalam GPIB Immanuel Mataram. Berkati Bapak Pendeta Yance Tonapa dalam keluarga maupun dalam pelayanan sebagai KMJ di tempat ini. Berkati teman-teman para presbiter, penatua dan diaken. Berkati para pegawai gereja. Mereka yang terlibat untuk pelayanan kepada warga gereja ini. Tuhan berkati senantiasa. Berikan kesehatan, hikmat, bijaksana senantiasa. Sehingga dalam kepelbagaian mereka, nama Allah dipermuliakan lewat setiap program kegiatan-kegiatan gereja. Unit-unit pelayanan yang ada di dalamnya, Tuhan berkati, agar tercipta satu kesatuan hati lewat doa dan pergumulan bersama. Baik yang paling tua maupun yang paling anak-anak PA. Mereka tetap bergandengan tangan bersama Bapak, Ibu maupun pemuda dan teruna. Agar ketika kami bekerja bersama, kami mampu menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu setiap orang boleh mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati ke-6 pelkat ini Bapa, agar mereka senantiasa melihat dalam kepelbagaian bisa menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga datang bersama dengan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan bersama di tempat ini. Hamba-Mu Pendeta Sony bersama dengan Bapak Pendeta David dalam tugas panggilan pelayanan bersama mendukung pelayanan di tempat ini. Tuhan juga berkati agar setiap apa yang boleh kami sampaikan memuliakan Allah dan mengarah pada satu tujuan yang sama. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami datang bersama dengan warga gereja. Tuhan berkati mereka dalam berbagai pergumulan, tantangan, atau dalam berbagai harapan dan keinginan. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, ada izin dan rencana Tuhan. Ajarlah kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memandangnya sebagai bagian yang menguatkan pelayanan kami sebagai warga gereja. Tuhan izinkan sakit penyakit, Tuhan izinkan mara bahaya menghampiri kami, bahkan duka cita sekalipun. Tapi semuanya itu Tuhan izinkan terjadi, agar kami kuat dan kami mampu menampilkan kepada dunia bahwa orang-orang yang telah diselamatkan tidak takut dengan apapun himpitan kehidupan yang dialami. Dan pada saat yang sama, kami warga gereja yang bertemu dengan saat-saat yang berbahagia, hari-hari yang dianggap sebagai hari-hari di mana mereka bertemu dengan sukacita, kami juga tidak takabur, tapi kami melihat itu semata-mata adalah kasih karunia anugerah Allah. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, secara khusus kami datang bersama dengan keluarga besar Tonapa, adik dari Bapak Pendeta Yance Tonapa yang beberapa waktu lalu meninggal di Samarinda dan telah dimakamkan. Tuhan hiburkan, kuatkan, dan berkati keluarga besar Tonapa, teristimewa keluarga daripada yang kami sebut dengan hormat Bapak Yoce Tonapa, adik dari Bapak Pendeta Yance Tonapa. Biarlah lewat peristiwa itu mereka melihat ada perjumpaan dengan Allah dari setiap orang yang lebih dahulu meninggal di dalam Tuhan. Dan kami yakin dan percaya dia telah ditempatkan di tempat yang terindah yang telah Allah sediakan. Kami sebagai teman, sahabat, kerabat handetolan, warga gereja, di dalam segala duka cita yang dialami oleh keluarga, kami turut terlibat dalam saling mendukung, menguatkan, dan menghiburkan. Demikian juga warga-warga gereja yang lain di berbagai tempat yang juga bertemu dengan peristiwa yang sama. Bahwa duka cita tidak menghilangkan sukacita yang dimiliki setiap anak Tuhan. Bahwa kematian bukan akhir, tapi awal perjumpaan dengan Sang Pencipta. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, jaga lindungi berkati kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah daerah kami, khususnya Nusa Tenggara Barat dan Kota Mataram ini. Dalam segala event yang dilakukan, dalam segala kondisi yang sedang terjadi, teristimewa pandemi yang sebenarnya belum berakhir. Ajarlah kami, warga gereja, tetap menjaga protokol kesehatan, taat dan disiplin, sehingga kami boleh mendapati hasil yang baik dan maksimal, dan pandemi segera berlalu. Terima kasih Bapa dalam surga, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan ini. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Didiklah,
dan ajarlah semua orang untuk melakukan firman Tuhan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.